ciri-ciri orang pinter itu apa? Anak saya bertanya kemarin dulu, dan ciri-ciri yang paling gampang untuk mengetahui orang itu pinter atau tidak itu seperti apa? Saya menjawab begini, orang pinter itu adalah orang yang mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu, nyaris segala sesuatu, sebelum dia mempercayainya dan atau mengambil keputusan tertentu. Anak saya tanya, apa yang dimaksud dengan mempertanyakan dan atau meragukan segala sesuatu? Jawaban saya, ya segala sesuatu. Apapun informasi atau pengetahuan kah, atau pendapat kah, atau ajaran kah dari siapapun, itu tidak boleh kita terima bulat-bulat tanpa dicerna lagi, dianggap sebagai yang seharusnya seperti itu. Kalau orang bodoh, boleh saja. Orang yang tidak bisa berpikir dan atau tidak mampu berpikir, boleh saja menerima bulat-bulat apa yang diajarkan dan atau dikatakan dan atau digosipkan oleh orang lain sebagai kebenaran dan atau sebagai hal yang harus diikuti. Tapi kalau Anda atau siapapun mau disebut orang pinter, pandai, ya cara untuk pandai itu sebetulnya mempertanyakan. Anak saya menjawab, bukannya harus sekolah tinggi, kuliah, S1, S2, S3, mengajar dan sebagainya supaya kita pintar. Ya, belajar, kuliah, mengajar itu juga boleh, itu juga bagus. Kan sebelum mengajar kita harus belajar. Supaya kita itu bisa lulus kuliah, tentu kita harus belajar. Namun, menjadi sarjana atau menjadi master atau menjadi doktor, PhD, itu tidak identik dengan menjadi pintar. Mereka mendapat gelar akademis, betul, mendapat pengakuan status sosial di dalam masyarakat, betul. Tapi apakah mereka mendapatkan kepandaian? Itu belum tentu. Tergantung ketika mereka belajar memperoleh gelar kesarjanaan itu, mereka itu hanya sekedar belajar, membaca, menghafal, menjawab pertanyaan, atau memahami. Untuk kita bisa memahami, mau tidak mau kita harus mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu? Bagaimana kalau diginikan, bagaimana kalau digitukan? Nah, orang yang pintar itu harus memulai segala sesuatu sebelum percaya dan menjadikan itu sebagai kebenaran atau prinsip hidupnya atau bekal untuk mengambil keputusannya. Maka dia harus mempertanyakan dulu, kenapa? Nah, kalau orang yang hanya pandai belajar sekolah, menerima saja. Dibilang 2 tambah 2 adalah 4, ya. Dibilang 4 tambah 4 adalah 8, ya. Dibilang kucing kawin sama kucing jadi kucing, ya. Kenapa hanya dia? Kenapa tidak mempertanyakan? Kenapa 2 tambah 2 harus 4? Kenapa nggak bisa 6 atau 8 atau 10 atau 100? Kenapa harus 4? Nah, orang kebanyakan mengatakan, ya sudah 2 tambah 2 adalah 4. Itu kata guru, mulai dari SD juga diajar seperti itu. Jadi sampai tua pun ya 2 tambah 2 adalah 4. Padahal kalau kita mempertanyakan, kan kita bisa bertanya nih, 2 tambah 2 itu, 2-nya ini apa? Apakah 2 ini kucing? Apakah 2 ini burung? Atau apa? Kalau hanya angka ya 2 tambah 2 adalah 4. Tapi bagaimana kalau 2 kucing betina ditambah 2 kucing jantan? Apakah jadi 4 kucing? Ya belum tentu, bro, sis. Kalau mereka kawin-mengawin loh, kawin. Ini 2 pasang sudah, cet gitu ya. Hamil. Ini yang betina beranak, masing-masing beranak 5, 10. Bentaran lagi, ini kucing remaja saling kawin-mengawin dengan sanak saudaranya jadi 100. Jadi 2 tambah 2 itu dipertanyakan 2 apa? Kalau 2 kucing, jawabannya bukan 4. Bisa 10, bisa 50, bisa 100. In the long run, bisa saja 1000, 10.000, kalau kucing, para kucing-kucing itu beranak pinak, begitu banyak. Nah, itu diperlukan
keberanian berpikir, keberanian mempertanyakan. Jangan terima mentah-mentah, mateng-mateng gitu. Nah, orang yang kurang cerdas, kurang pinter, itu biasanya apa yang dikatakan orang, apalagi orang itu yang dianggap lebih hebat dari dia, lebih superior, lebih rohani, lebih pinter, lebih kaya, biasanya nih, mereka ngomong apa dianggap benar. Padahal mereka yang dianggap pinter itu, yang dianggap hebat itu, dianggap panutan itu, belum tentu pinter bro, sis. Mereka menyampaikan sesuatu ABC misalnya. Karena ABC itu bukan temuan mereka sendiri, tapi dikasih tahu oleh orang lain tentang ABC ini. Nah, mereka menyampaikan lagi ABC itu kepada pengikutnya tanpa dipertanyakan, diperdebatkan kenapa harus ABC. Langsung disampaikan. Nah, yang nurutin di bawah itu nyampaikan lagi ke bawah. Kalau itu gosip loh, kalau itu fitnah, kalau itu hoax. Bagaimana? Kan terjadi kekacauan. Nah, banyaknya berita hoax, berita bohong, berita fitnah, berita yang bukan hanya kacangan ya, tapi itu menurut saya bukan hanya sampah ya. Kalau sampah itu masih berguna, ini lebih rendah dari sampah, tidak bisa didaur ulang, tidak bisa punya nilai ekonomis. Kalau fitnah itu, kenapa kok terus-menerus digaungkan, didistribusikan, dipropagandakan, dan diterima, dianggap benar oleh para orang-orang yang kurang punya akal budi itu? Ya karena mereka menerima matang-matang, tidak berani mempertanyakan atau meragukan, menerima matang saja. Anak saya tanya lagi, apakah kita harus mempertanyakan segala sesuatu? Ya segala sesuatu dipertanyakan kalau belum yakin, gitu ya. Kalau air minum misalnya, air minum dalam kemasan itu boleh diminum, you mau pertanyakan boleh, tidak juga boleh, itu udah nyata-nyata. Kalau sudah ada Dirjen POM-nya, sudah beredar masyarakat, kemungkinan itu airnya tidak beracun atau tidak berbakteri, boleh diminum. Tapi kalau Anda meragukan, boleh nggak? Boleh. Bawa, beli, ambil sampel ke lab, di mikroskop, mau cari tahu ini bakterinya ada tidak, gitu ya. Layak minum tidak, boleh saja. Tapi kayaknya terlalu buang waktu untuk hal yang sudah kasat mata seperti itu. Tapi kalau saya pertanyakan boleh nggak? Boleh, ya, hanya perlu atau tidak, gitu kira-kiranya. Saya boleh nggak mempertanyakan tentang alam semesta, tentang Tuhan, tentang setan, tentang surga, tentang neraka? Boleh. Justru kalau you bertanya, you jadi sehat. Kalau you terima matang-matang saja, nanti you jadi koplak. Kalau you punya atasan atau pimpinan atau pemuka ini benar, lurus, tulus, pinter, kalau bodoh dan jahat, you didoktrin secara keliru, akhirnya jadi orang sesat, jadi orang jahat, kan rugi, betul tidak? Jadi pertanyakan segala sesuatu tuh boleh kemana saja. Agama juga boleh dipertanyakan, Tuhan boleh dipertanyakan, setan boleh dipertanyakan, langit boleh dipertanyakan, surga boleh dipertanyakan, neraka boleh dipertanyakan. Nah, ketika Anda sudah bertanya, gitu ya, ada tidak jawabannya? Bertanya kepada siapa? Jangan hanya bertanya kepada satu orang, atau dua orang, atau tiga orang, tapi search, cari tahu. Cara paling gampang, kecuali kepada orang, juga kepada internet. Cari tahu secara benar-benar, kemudian diuji. Apakah jawabannya itu make sense atau tidak? Jawabannya itu pragmatis, aplikatif atau tidak? Membumi atau tidak? Atau omong kosong juga? Kan gitu kira-kiranya. Nah, kalau Anda sudah punya keyakinan, oke, ini adalah kebenaran yang paling benar sampai saat ini yang saya temukan. Percaya itu sebagai kebenaran. Tapi jangan berhenti mempertanyakan, karena kebenaran itu sifatnya relatif. Berjalannya waktu bisa saja berubah. Yang disebut kebenaran 10 tahun yang lalu bisa saja sekarang sudah bukan kebenaran lagi. Jadi jangan berhenti mempertanyakan segala sesuatu. Kalau perlu, meragukan segala sesuatu. Itu cara paling cepat, paling gampang untuk menjadi orang pintar. Tidak akan dikelecehin, diperdaya oleh orang lain. Gitu kira-kiranya ya.